فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Indaki akbar. Pembahasan kemarin kita mengambil permasalahan apa? Bahwasanya beriman kepada Allah terkandung padanya 4 perkara. Sebelum itu pembahasan apa? Abdurrahman Aceh. Nah, tentang permasalahan bertambah dan berkurangnya iman. Siapa di antara sahabat yang didapati secara sharih mengatakan iman itu bertambah dan berkurang? Zakaria. Nah, Umair ibn Habib al-Khatmi. Ingat-ingat, Umair ibn Habib al-Khatmi radhiyallahu anhu, beliau secara tegas dari kalangan sahabat mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sekarang kita lanjutkan terkait al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita baru mengambil satu hal yang tercakup dalam keimanan terhadap Allah, yaitu apa, Raga? Iman tentang adanya Allah. Baik. Dan perkara ini apakah ada yang mengingkarinya? Indahnya Ali ada orang-orang ateis. Apakah mereka mengingkari secara hakiki, betul-betul mengingkarinya? Berarti hakikatnya ada tidak? Enggak, hakikatnya ada tidak mengingkari secara zahir dan batin? Tidak ada. Tidak ada yang mengingkari tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Kalaulah ada mereka yang menyatakan Allah itu tidak ada, itu hanya pengakuan secara zahir saja. Adapun batinnya sebenarnya mengakui. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Fir'aun, tokoh yang paling jelas mengklaim dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Tapi bersamaan dengan demikian, hatinya sebenarnya mengakui kebenaran Nabi Musa, mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Sekarang kita masuk pada hal yang kedua, al-imanu bimfiradihi birrububiyah. Iman terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait rububiyahnya, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Ini maksudnya, Pak. Aitu minu bi annahu wahdahu rabb. Maksudnya yaitu engkau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya lah yang dia adalah Rabb kita, yang memiliki sifat rububiyah. Wa rabbuhu wal khaliqur razzaqul muhyiyul mumit.
Dan Ar-Rabb adalah zat yang maha pencipta, pemberi rezeki, yang mematikan dan yang menghidupkan dan mematikan. Yang diungkapkan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dengan ungkapan yang lebih mencakup, Ar-Rabbu huwal khaliqu al-malikul mudabbir. Karena pada tiga hal ini akhwan tercakup semua sifat-sifat rububiyah. Ar-rizqu, pembagian rezeki itu sudah masuk dalam apa? Dalam tadbir, pengaturan. Jadi inti Ar-Rabb terkandung di dalamnya tiga hal pokok akhwan. Rabb yaitu Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Al-Malik, zat yang menguasai, yang memiliki jagat raya ini secara keseluruhan. Kemudian Al-Mudabbir, yang mengatur semua urusan-urusan hambanya. Nah, pada pengaturan ini tercakup banyak hal, seperti Razzaq, ini masuk dalam Mudabbir. Muhyi wal mumit, menghidupkan mematikan, ini masuk dalam apa? Dalam apa Abdullah? Mudabbir, dalam pengaturan. Taib, yang celaka, yang sehat, yang sakit, itu semuanya dalam cakupan rububiyah Allah berkaitan dengan pengaturan. Berarti kita harus mengimani bahwasanya Allah Esa dalam rububiyahnya. Tidak ada yang menyekutuai Allah dalam penciptaan, dalam penguasaan jagat raya ini, demikian pula dalam apa? Dalam pengaturannya. Dan tentang hal yang kedua ini juga perkara yang difitrahkan pada manusia, kan? Bahkan orang-orang kufar Quraisy, mereka dulu telah mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah memberi rezeki. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, maka tentu mereka akan menjawab Allah. Berarti dari sini kita ketahui orang-orang kafir Quraisy pun telah mengimani terkait apa? Terkait apa Khuzaimah? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengimani rububiyah Allah. Cuma ikhwan, keimanan tentang adanya Allah itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Hamzah, keimanan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini sudah cukup memasukkan seseorang dalam Islam? Masih Hamzah? Sudah cukup untuk memasukkan seseorang dalam Islam? Belum cukup. Belum dikatakan muslim, belum dikatakan muwahhid ketika hanya mengimani dua hal ini. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kufar Quraisy tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka meyakini adanya Allah dan meyakini rububiyah Allah. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi hal yang ketiga dari kewajiban iman terhadap Allah atau kandungan iman kepada Allah, yaitu al-imanu bimfiradihi bil uluhiyah. Beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyah, pada uluhiyahnya. Maksudnya apa untuk hal yang ketiga ini, kawan? Kita harus mengimani bahwasanya Allah Esa dalam uluhiyahnya. Ai anna Allah huwa alladhi yastahiqqu an yu'bada wahdahu la syarikalah. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah dialah zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Berarti apakah ada yang lain yang hak untuk diibadahi? Jawabannya tentunya apa? Jangan ya. Nah, tidak ada. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi.
Faman idda'a anna ma'allahi ilahan yastahiqu an yu'bad fa innahu lam yu'min billah. Maka siapa saja yang mengaku-ngaku bahwasanya bersama Allah itu ada sesembahan yang hak untuk diibadahi, maka sungguh dia belumlah beriman kepada Allah. Ini jelas. Walaupun dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak, tapi mengklaim ada selain Allah yang hak untuk diibadahi, berarti dia hakikatnya belum beriman kepada Allah. Nah, Allahu azza wa jalla huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah, sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidup, wa mamati, serta matiku itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Jadi semua ibadah kita wajib diserahkan untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan inilah aku diperintahkan, dan aku adalah yang pertama kali berserah diri kepada Allah dari kalangan umat akhir zaman. Wa ana awwalul muslimin min hadhil ummah, ini maksudnya aku yang pertama kali berislam, maksudnya dari umat ini, karena setiap nabi, setiap rasul adalah yang pertama, yang terdepan dalam beriman dibandingkan dengan kaumnya. Ini makna wa ana awwalul muslimin. Sebab tentunya sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana telah berislam nabi-nabi yang banyak, rasul-rasul yang banyak, demikian pula umat-umat masing-masing para nabi yang beriman. Sehingga apa makna wa ana awwalul muslimin di sini tadi? Indah ya Munah. Nah, wa ana awwalul muslimin min hadhil ummah. Dan dalil-dalil tentang hal yang ketiga ini sangat banyak, kawan. Di mana Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul semuanya untuk mengingatkan, menyeru bahwasanya Allah lah satu-satunya yang hak untuk diibadahi. Di antaranya apa, Khadir? Ayah. Baik, ahsanta, barakallahu fiikum. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalil yang lain apa, Muhammad Aceh? Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Banyak sekali ayat. Adapun hal yang keempat dari perkara yang terkandung dalam iman terhadap Allah yang harus diwujudkan, yaitu antu'mina bi asma'illahi wa sifatih. Beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-waridati fil Qur'anil Karim, yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, wa sahihi sunnatil mutahharah, dan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersucikan, yang sahih sanadnya. Intinya berarti beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang sahih. Fa kullu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw athbatahu lahu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam fanuthabbituhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Maka semua nama-nama maupun sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau
telah ditetapkan untuknya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, maka kita menetapkannya. Ini prinsip pokok dalam asma wa sifat, akhwan. Bahwasanya dalam menetapkan, kita menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa nama-nama maupun sifat-sifat. Baik. Inilah yang diistilahkan bahwasanya babul asma wa sifat tauqifiyah. Bab berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Yaitu berhenti pada dalil. Kita menetapkan dengan dalil. Kita meniadakan suatu sifat itu juga dengan dalil. Baik. Dan ketika menetapkan nama dan sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita harus menjauhi 4 hal. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Kita menetapkan tanpa mentahrif. Apa makna tahrif? Yaitu sarfil lafzi an zahiri. Nah, memalingkan lafaz dari makna zahirnya, mengubah-ubah makna, memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang lemah. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terhampar. Allah memberi kepada siapa saja dan bagaimana caranya sesuai dengan kehendaknya. Lihat di sini penetapan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, tapi ditahrif. Ditahrif itu berarti dipalingkan maknanya kepada makna yang lemah. Yad bermakna nikmat misalnya, pemberian nikmat. Yad bermakna kuwah, kekuatan. Ini tahrif. Yang kedua yang harus dijauhi wala ta'til, dan tidak boleh dia mentaktil. Ta'til adalah penolakan. Yang makna asalnya dari attala yu'attilu ta'tilan. Attala yu'attilu ta'tilan, mengosongkan. Yaitu tidak boleh kita menolak kalau suatu nama dan sifat telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita harus menetapkannya. Wala takyif, yaitu tanpa membagaimanakan suatu sifat-sifat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh menetapkan bagaimananya. Ini maksud dari wala takyif. Demikian pula maksud wala takyif, kita tidak boleh bertanya-tanya tentang bagaimananya. Ada 2 hal yang tercakup, akhwan, pada at-takyif, yaitu Itsbatul kaifiyah muayyanah li sifatillah au as-su'al 'anil kaifiyah. Dua-duanya tidak boleh. Jadi saya ulangi, wala takyif maksudnya apa, Abdurrahman Kisaran? Nah, karena bengong. Apa maksudnya wala takyif, Iqbal? Tidak boleh menetapkan bagaimananya suatu sifat. Yang kedua, tidak boleh bertanya tentang bagaimananya. Dua-duanya masuk dalam wala takyif. Kenapa kita tidak boleh, akhwan, menetapkan bagaimananya suatu sifat atau bertanya-tanya tentang bagaimana? Apakah hal ini dikarenakan nama-nama atau sifat-sifat itu tidak ada kaifiyahnya? Hendak ya Mujahid, pahami pertanyaan ini, pertanyaan penting. Apakah larangan kita dari menetapkan suatu kaifiyah atau bertanya-tanya tentang suatu kaifiyah sifat itu karena sifat itu tidak ada kaifiyahnya? Jawabannya ya atau tidak?
Hah? Jawabannya ya atau tidak, Ali? Belum nyambung. Hah? Ya atau tidak? Memiliki? Hah? Pertanyaannya, larangan dari takyif ini apakah dikarenakan sifat-sifat itu tidak ada kaifiyahnya? Hah? Jawabannya tidak. Atau bukan karena sifat-sifat tidak ada kaifiyahnya. Kenapa? Karena sifat-sifat itu ada kaifiyahnya. Cuman kita tidak mengetahui kaifiyahnya bagaimana. Paham? Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jelas ada kaifiyah, karena suatu perkara yang memiliki hakikat itu mesti ada kaifiyahnya. Kaifiyah itu adalah apa? Bagaimana perkara itu? Hakikatnya perkara itu. Nah, cuman kaifiyah ini pintu untuk mengetahuinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu juga berpikir-pikir terlalu jauh tentangnya. Kenapa? Karena Allah kalau menginginkan untuk menjelaskan bisa. Menginginkan hamba-hambanya tahu kaifiyah bisa, tapi Allah tidak menghendakinya. Nah, makanya ditutup pintu ini. Seandainya padanya kebaikan, tentu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita bertanya-tanya tentang kaifiyah atau menetapkan kaifiyah tertentu dari suatu sifat. Baik. Wala tamtsil. Tidak boleh juga ada padanya tamtsil, penyerupaan. Ketika kita menetapkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah, tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini 4 hal yang harus dijauhi dalam pembahasan asma wa sifat. Apa saja tadi, Abdullah? Tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Keempat-empatnya harus dijauhi. Makna masing-masingnya antum pahami. Contoh, misal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini contoh di antara dalil yang menunjukkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yaitu sifat apa yang ditunjukkan pada ayat ini indaka dzikri? Sifat istiwa. Nah, sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, karena Allah katakan Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Berarti sekarang antum harus mengetahui makna istiwa itu apa, karena setiap sifat-sifat akhwan itu kita mengetahui maknanya. Orang-orang Arab yang paham bahasa Arab akan mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, sebagaimana dulu juga para sahabat memahami maknanya. Karena tidak mungkin Al-Quran diturunkan tanpa diketahui maknanya. Makanya ayat ini berarti jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu istiwa di atas arsy, dan istiwa itu maknanya 'ala wartafa'a, bermakna tinggi, di atas. Berarti makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa yaitu Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Ya, ini makna ayat. Antum jangan sampai keliru memaknakan sehingga mengikuti dalam Quran terjemahan yang keliru dalam menerjemahkan Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Ini makna yang batil. Tidak boleh seorang sunni salafi, seorang ahli sunnati wal jamaah memaknakan ayat ini dengan bersemayam. Jelas makna batil, sehingga tidak heran kalau kemudian orang-orang Asy'ariyah mengingkarinya, karena memang makna bersemayam itu bukan makna istiwa. Baik.
Bukan makna bersemayam. Kenapa? Karena bersemayam itu berkonsekuensi batil, menunjukkan apa? Dalam bahasa kita bersemayam itu sesuatu masuk dalam perkara lain dan menetap di dalamnya. Ini makna bersemayam, dan itu bukan makna istiwa. Tapi harus kita kembalikan makna istawa kepada makna yang disebutkan oleh para salaf, yaitu ala wartafa'a, bermakna tinggi, di atas. Ya, berarti tadi apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Indak ya Fadil? Baik. Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan sifat Allah seperti lima khalaqtu biyadai. Awal dari ayat ini apa? Indah. Kisaran. Baik, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wa iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku. Ditetapkan di sini sifat apa? Indah Takif, sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifat apa? Masih di ayat ini, Jabir, sifat menciptakan, khalaqtu. Nah, Allah menciptakan. Nah, cuman untuk menciptakan tidak ada yang mengingkari bahwasanya Allah menciptakan jagat raya ini. Nah, sekarang yang banyak diingkari adalah biyadai, penetapan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tetapkan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah, Allah disifati dengan dua tangan, dengan tangan yang sempurna, tidak ada cacat dan celah padanya, dan tidak sama dengan tangannya para makhluk, tanpa kita bertanya bagaimananya atau menetapkan bagaimananya. Ini prinsip. Nah, wal kalamu wa sam'u wal basaru hakikiyun, dan sifat bicara bagi Allah, sifat mendengar serta sifat melihat itu adalah hakiki, yang betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan keagungannya. Nah, dan Al-Quran termasuk di antara kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat secara hakiki. Lakin laisa kamitslihi syai', akan tapi tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dia adalah as-samiul basir. Nah, metode seperti ini, ikhwan. Lakin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kemarin dalam ilmu balaghah dinamakan apa metode seperti ini? Hudzaifah? Namanya apa? Langsung memasukkan suatu nukilan dimasukkan dalam kalimat kita, namanya iqtibas, metode iqtibas. Qala faman harrafa aw attala aw mathala aw kayyafa asma Allahi wa sifatihi fa innahu lam yuhaqqiqil imana billah. Maka siapa saja yang mentahrif atau ta'til atau menyamakan suatu sifat dengan sifat makhluk atau membagaimanakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka sungguhnya dia belumlah mewujudkan keimanan kepada Allah. Wa mimman dhalla fi hadzal bab, dan di antara golongan yang sesat dalam bab ini, yaitu bab asma wa sifat, adalah Jahmiyah. Ini yang di antara paling parahnya, karena mereka apa? Mentaktil, menolak semua nama-nama dan sifat. Ini Jahmiyah. Jadi tidak ada satu nama pun dan satu sifat pun yang mereka tetapkan bagi Allah.
Wal Mu'tazilah, golongan berikutnya Mu'tazilah. Mereka ini akan menolak suatu sifat, menolak semua sifat, tapi menetapkan nama. Aneh kan? Padahal setiap nama itu kan harusnya terkandung dalam nama itu sifat. Tapi Mu'tazilah memang orang ngakunya pintar tapi tidak benar, keblinger. Wal Mu'tazilah yang mendewa-dewakan akal. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah tapi kosong dari sifat. Jadi nama-nama yang kosong, tidak ada maknanya. Karena prinsip mereka adalah nafiyus sifat, meniadakan semua sifat-sifat bagi Allah. Bedanya dengan Jahmiyah Jahmiyah tidak mau menetapkan nama. Kalau Mu'tazilah mau menetapkan nama tapi nama kosong. Wal Asy'ariyah, mereka menetapkan sebagian sifat-sifat yang sesuai akal mereka. Wal Ibadiyah wal Karramiyah, Ibadiyah golongan golongan termasuk golongan batiniyah, menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ada makna zahir dan batin. Zahir untuk kalangan kita, sedangkan batin untuk mereka. Sehingga mereka menafsirkan sembarangan sifat-sifat Allah itu, tafsirkan sembarangan. Karramiyah hampir sama dengan Asy'ariyah, menetapkan sebagian sifat dengan penetapan yang batil juga. Wa ghairiha minal firaqi wat tawaif, dan yang lainnya dari golongan-golongan yang menyimpang dalam pembahasan asma wa sifat. Maka kita akhwan banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah untuk bisa mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di atas metode yang hak, di atas metode ahli sunnati wal jamaah dan bimbingan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Karena ini nikmat. Di sana ada orang-orang yang lebih semangat dari kita, lebih berilmu dari kita dalam mencari kebenaran tapi tidak diberi taufik. Atau diberi taufik tapi sudah beralih ke sana kemari dari pemahaman menyimpang ke pemahaman menyimpang berikutnya, baru di akhir-akhir kehidupannya diberi hidayah ke manhaj salaf. Seperti yang terjadi pada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Setelah pemahaman menyimpangnya tersebar sehingga membuat menjadi sebuah pemahaman khusus, pemahaman Asy'ariyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya dan kemungkinan karena tulusnya serta jujurnya Abul Hasan dalam mencari kebenaran, Allah berikan hidayah di akhir kehidupannya sehingga kembali ke manhaj salaf. Dan juga pada imam-imam besar seperti An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bersama dengan upaya mereka, akhwan, semangat mereka untuk mengikuti dalil, tapi dalam pembahasan asma wa sifat tergelincir karena tidak mendapati guru yang mengajari pemahaman salaf dalam masalah ini. Juga karena lingkungan saat itu yang mendominasi pemahaman Asy'ariyah. Makanya kita bersama dengan kelemahan kita dan Allah bimbing kita untuk bisa belajar di sisi ulama-ulama sunnah, ini merupakan nikmat. Maka pahami pembahasan ini dengan baik, karena ini di antara hal yang sangat besar dampaknya dalam meningkatkan keimanan. Semakin kuat imannya dia terhadap asma wa sifat, semakin luas ilmunya tentang asma wa sifat Allah, maka akan semakin kuat keimanan. Ini 4 hal yang harus diwujudkan dalam beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.